Pantai Gading tumbangkan Prancis, Spanyol versus Irak berakhir tanpa pemenang. Kemenangan Swedia buyar, Liverpool perkenalkan Iraola, Perez janjikan uang berlimpah, transfer Dumfries ke Real Madrid rampung, target misterius Los Blancos. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Spanyol versus Irak selesai tanpa pemenang. Bermain di Stadion Riazor, Spanyol versus Irak berakhir tanpa pemenang. Kedua tim berimbang 1-1. La Roja unggul lebih dulu lewat aksi Ferran Torres. Irak menyamakan skor berkat gol Merkas Doski. Selanjutnya Spanyol dan Irak akan terbang ke Amerika Serikat guna tampil di Piala Dunia 2026. Les Blues tumbang dari Pantai Gading. Laga uji coba Prancis versus Pantai Gading berlangsung di Stade de la Beaujoire. Les Blues mampu unggul lebih dulu lewat aksi Ryan Cherki di menit ke-45. Namun Pantai Gading mampu comeback lewat gol Guela Doué di menit ke-53 dan Amad Diallo di menit ke-84. Skor 1-2 untuk kemenangan Pantai Gading menghiasi pertandingan. Hasil yang tentunya kurang memuaskan buat Les Blues. Swedia versus Yunani berakhir tanpa pemenang. Timnas Swedia harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang Yunani dengan skor 2-2. Di laga ini Yunani mampu unggul lebih dulu lewat aksi Kostas Tsimikas. Gyökeres mampu menyamakan skor di menit ke-53. Swedia berbalik unggul lewat gol Gustav Nilsson. Kemenangan Swedia buyar setelah Georgios Mosouras mencetak gol di penghujung laga. Hasil imbang ini menjadi bahan evaluasi penting bagi Graham Potter sebelum bertolak ke turnamen akbar. Hasil lengkap International Friendly Match hari ini. Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein, Maladewa tumbang 0-3 dari Pakistan, Kamboja menang 4-0 atas Bhutan, Kenya bermain imbang 1-1 dengan Lesotho, Slovenia bermain imbang 1-1 dengan Siprus, Irlandia Utara menang 1-0 atas Guinea, Iran menang 2-0 atas Mali. Ronaldo masih prima. Di usia 41 tahun, Cristiano Ronaldo masih terlihat sangat prima dan bersiap tampil di Piala Dunia FIFA ke-6-nya. Setelah menaklukkan hampir seluruh pencapaian dalam sepak bola, kini tersisa satu mimpi terbesar, membawa Portugal meraih gelar Piala Dunia. Akankah 2026 menjadi akhir yang sempurna bagi sang legenda? Liverpool perkenalkan Iraola. Andoni Iraola resmi memulai era barunya bersama Liverpool setelah menandatangani kontrak hingga Juni 2028. Pelatih asal Spanyol itu mengaku sangat antusias bisa memimpin salah satu klub terbesar di dunia. Bagi Iraola, Liverpool selalu memiliki daya tarik yang luar biasa, mulai dari sejarah klub dan atmosfer di Anfield. Iraola juga siap menghadapi tantangan besar bersama The Reds. Target misterius Los Blancos. Real Madrid siap mengguncang bursa transfer. Florentino Perez mengumumkan bahwa klub akan mengirimkan tawaran resmi nilai 150 juta euro untuk seorang pemain top pada hari Selasa.
Jika benar terjadi, ini bisa menjadi salah satu transfer terbesar dalam sejarah sepak bola. Pertanyaannya, siapa target misterius Los Blancos? Copa Perez selesaikan transfer Dumfries. Resmi, Florentino Perez mengkonfirmasi bahwa transfer Denzel Dumfries telah selesai 100%. Presiden Real Madrid juga mengklaim bahwa Konate dan Jose Mourinho telah bergabung dalam proyek baru Los Blancos. Dan kabarnya masih ada kejutan besar lainnya yang akan segera diumumkan, yang pastinya untuk bahan kampanye dalam pertarungan pemilihan Presiden Madrid. Perez kunci trio Galacticos. Vinicius Junior, Kylian Mbappe, dan Jude Bellingham dipastikan akan tetap menjadi bagian dari Real Madrid. Presiden klub Florentino Perez menegaskan bahwa ketiga bintang tersebut merupakan pemain yang diinginkan setiap klub besar dunia. Namun mereka tetap menjadi bagian penting dari proyek Madrid. Dengan kepastian ini, Los Blancos menunjukkan bahwa fondasi tim masa depan mereka masih akan dibangun di sekitar trio superstar tersebut. Perez janjikan bek baru lagi setelah dapatkan Konate. Real Madrid dikabarkan masih akan menambah kekuatan di lini belakang pada bursa transfer musim panas ini. Presiden klub Florentino Perez mengisyaratkan bahwa Ibrahima Konate bukan satu-satunya bek yang akan bergabung dan masih akan ada tambahan pemain bertahan lainnya yang datang ke Santiago Bernabeu. Hal ini menunjukkan bahwa Madrid sedang menyiapkan proyek besar untuk memperkuat pertahanan mereka dan menjaga dominasi di level tertinggi musim depan. City siap tempuh jalur hukum Haaland ke Madrid. Manchester City dikabarkan mempertimbangkan langkah hukum setelah muncul klaim mengenai kepindahan Erling Haaland ke Real Madrid. Setelah kubu Haaland membantah rumor tersebut, City juga menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan maupun klausul kontrak yang memungkinkan transfer itu terjadi. Hal ini menegaskan bahwa masa depan Haaland tetap berada di Etihad. Untuk saat ini, spekulasi kepindahan sang striker ke Madrid masih jauh dari kenyataan. Barcola dan Diomande jadi rebutan raksasa Eropa. Bursa transfer pemain sayap mulai memanas. Bradley Barcola berpeluang meninggalkan PSG jika ada tawaran yang tepat. Dengan sejumlah klub top Eropa terus memantau situasinya. Di sisi lain, Yan Diomande juga menjadi rebutan di mana Liverpool dan Paris Saint-Germain sama-sama berusaha mengamankan jasanya. Dengan banyak klub besar mulai bergerak, pasar pemain sayap diprediksi akan menjadi yang paling panas musim panas ini. Kane bidik Ballon d'Or tahun 2026. Harry Kane mengaku memimpikan untuk meraih Ballon d'Or. Kapten Inggris itu percaya bahwa peluangnya akan semakin besar jika ia mampu membawa Inggris menjuarai Piala Dunia. Kane juga menyebut dirinya termasuk di antara para kandidat bersama Michael Olise serta para pemain yang tampil di final Liga Champions. Bagi Kane, memenangkan Ballon d'Or di kota kelahirannya akan menjadi momen yang sangat spesial dan mungkin menjadi pencapaian terbesar dalam karirnya. The Citizen siapkan tawaran gila untuk Valverde. Manchester City dikabarkan tengah menyiapkan tawaran besar 90 juta euro untuk Federico Valverde. Gelandang andalan Real Madrid itu disebut menjadi target utama untuk memperkuat lini tengah City musim depan. Meski Valverde masih merupakan pemain penting bagi Madrid, nilai tawaran yang fantastis membuat rumor ini semakin menarik untuk diikuti. Jika transfer ini terwujud, Liga Primer bisa kedatangan salah satu gelandang terbaik dunia.
Jack Grealish ingin bertahan di Everton. Jack Grealish disebut ingin melanjutkan karirnya bersama Everton setelah menjalani musim yang positif sebagai pemain pinjaman dari Manchester City. Namun peluang transfer permanen sang gelandang masih bergantung pada keputusan yang akan diambil oleh manajer baru City, Enzo Maresca. Maresca ingin berbicara langsung dengan Grealish sebelum keputusan final mengenai masa depannya dibuat. Pelatih asal Italia tersebut dikabarkan siap memberikan kesempatan baru kepada pemain asal Inggris itu. Mourinho datang, posisi Fede Valverde terancam. Masa depan Fede Valverde di Real Madrid mungkin tidak sesederhana yang diharapkan banyak pendukung, karena manajer baru Jose Mourinho telah menetapkan syarat penting untuk kelanjutan karir sang gelandang di klub. Mourinho awalnya memiliki keraguan tentang peran gelandang tersebut dalam skuad. Pelatih asal Portugal itu khawatir tentang tingkat pengaruh Valverde di ruang ganti dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kendali mutlak yang biasanya ia cari atas timnya. Gelandang Barcelona 95% ke Monaco. Marc Casado semakin dekat dengan pintu keluar Barcelona pada bursa transfer musim panas tahun ini. Gelandang jebolan La Masia itu diperkirakan akan segera merampungkan kepindahannya ke AS Monaco dalam beberapa hari ke depan. Proses negosiasi antara kedua klub telah memasuki tahap akhir. Kesepakatan transfer Marc Casado bahkan dikabarkan sudah mencapai sekitar 95%. Barcelona dan Monaco kini hanya perlu menyelesaikan detail terakhir sebelum pengumuman resmi dilakukan. Lamine Yamal belum pulih dari cedera hamstring. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente memberikan kabar terbaru tentang Lamine Yamal yang diperkirakan akan fit untuk pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 melawan Tanjung Verde. Partisipasi pemain sayap Barcelona itu di turnamen ini diragukan setelah ia mengalami cedera hamstring pada bulan April. De la Fuente juga berbicara tentang keyakinannya bahwa Spanyol bisa melaju hingga final Piala Dunia 2026. Grimaldo kembali tegaskan keinginannya pulang ke Spanyol. Bek sayap andalan Bayer Leverkusen Alejandro Grimaldo tidak merahasiakan keinginannya untuk coba merasakan atmosfer di kompetisi La Liga Spanyol sebelum pensiun sebagai pemain sepak bola profesional. Spanyol adalah tanah air Grimaldo, di mana pemain yang kini berusia 30 tahun tersebut lahir di Valencia. Selain itu, Alejandro Grimaldo juga pernah menimba ilmu di tim muda Barcelona. Oleh sebab itu, kembali bermain di Spanyol akan selalu menjadi impiannya di masa depan. Bos RB Leipzig beri sinyal pertahankan pelatih Ole Werner. Direktur Pelaksana Bidang Olahraga RB Leipzig, Marcel Savard, memberi sinyal bahwa timnya akan mempertahankan Ole Werner sebagai pelatih kepala. Meski ada beberapa rumor yang mengklaim bahwa sang juru taktik akan segera hengkang dalam waktu dekat. Para petinggi RB Leipzig terpecah menjadi dua kubu terkait masa depan Ole Werner, di mana ada yang menginginkannya bertahan dan ada pula yang menginginkannya untuk pergi. Saat ini Ole Werner masih terikat kontrak bersama klub hingga musim panas 2027 mendatang. Michael Olise terpilih sebagai striker terbaik Bundesliga. Winger andalan Bayern Munich dan tim nasional Prancis, Michael Olise, resmi terpilih sebagai penyerang terbaik di kompetisi Bundesliga. Ia sukses mencatat 53 keterlibatan gol dengan rincian mencetak 22 gol dan menyumbang 31 assist dari 52 penampilannya di semua kompetisi bersama Bayern Munich. Menurut data, Michael Olise berhasil mendapatkan 40,7% suara dari total 199 pemain Bundesliga yang mengikuti voting.
Bruno Genesio diambang pintu masuk Velodrome. Meski berhasil mengantarkan Lille kembali ke panggung Liga Champions UEFA, Bruno Genesio dipastikan tidak akan mendampingi Lille di musim depan. Tak butuh waktu lama bagi Bruno Genesio untuk mendapatkan peminat. Laporan terbaru bahwa Olympique de Marseille berada di posisi terdepan untuk mengamankan jasa Genesio. Saat ini pembicaraan dilaporkan telah memasuki tahap akhir. Hanya tersisa beberapa detail kecil dalam kontrak yang perlu diselesaikan sebelum kepindahannya ke pesisir selatan Prancis diresmikan. Marc-Andre ter Stegen masuk daftar incaran Ajax. Penjaga gawang Barcelona Marc-Andre ter Stegen dikabarkan masuk ke dalam daftar belanja Ajax Amsterdam pada jendela transfer musim panas tahun ini. Kiper asal Jerman itu dipandang sebagai salah satu pilihan utama untuk memperkuat gawang tim Belanda musim depan, terutama karena pengalaman, kepemimpinan, dan kenyamanannya dalam menguasai bola. Lagi pula, gaya bermainnya juga sesuai dengan filosofi Ajax. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!